Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Habib, dari mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan Fakultas Teknik Informatika. Kali ini gua bakal ngejalanin tugas pemberian dosen pemrograman 1 dengan dosen pengampu Hendri Andriacha. Mohon izin Pak Hendri. Kali ini kita memakai extension yang berbeda karena biasanya kita memakai Visual Studio Code. Kali ini kita memakai NetBeans untuk project Java membuat aplikasi menu atau aplikasi menu GUI. Oke, kali ini langsung saja kita mulai ke tugasnya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan operasi dua nilai. Langkah yang pertama itu kita membuat folder. Nah, sini ada Java application. Nih kita tulis operasi dua nilai. Jangan lupa di create main class. Berhubung saya sudah ada, sehabis itu langsung kita buat ke ini Java classnya. Kita buat main classnya. Ini di next aja kita buat seperti ini main class.java package-nya GUI. Lalu yang ketiga kita buat swing GUI forms. Ininya pakai gframe form. Itu gunanya untuk membuat desainnya. Kurang lebih desainnya seperti ini. Di sini ada untuk kita memasukkan nilai tersebut, untuk memasukkan angka tersebut. Di sini untuk angka tersebut. Nah, dan di sini ada tambah, kurang, kali, bagi. Dan ini untuk membersihkan dan ini untuk menutup. Kurang lebih jika kita jalankan kodenya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa tambah misalkan 20 tambah 10. Kita bisa tambah. Kita clear. Oke, sesudah didesain kita masukkan kode ditambah. Double nilai ini untuk mengambil nilainya, misal nilai 1 ditambah nilai 2. Jadi kalian memasukkan nilai atau angka di bagian teks yang kosong tadi. Nah, di bagian teks yang kosong ini. Nah, lalu itu akan ditambahkan sendiri menggunakan codingan yang ini. Begitu pula yang lainnya, bagi juga dan kurang juga sama, semuanya sama. Lalu setelah sudah jadi, langsung saja di run dan akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat perhitungan hari yang kalau misalkan di run, kurang lebih dia seperti ini. Kita bisa menghitung hari dan bulan, pada bulan dan tahun berapa dan ada berapa hari. Misalkan kita masukkan tahun 2020. Ya, di sini kita nilai dulu biar lebih jelas. Tahun 2020 pada bulan Februari kita hitung. Lalu di sini ada langsung hasilnya akan keluar jumlah hari pada bulan Februari tahun 2020 adalah 29 hari. Kita clear lalu kita tutup. Lalu akan menampilkan keluar seperti ini. Oke, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama kali kita buat itu seperti tadi. Kita buat dulu perhitungan jumlah hari. Di sini ada Java application. Nah, di sini kita tulis perhitungan jumlah hari. Jangan lupa di create main class-nya. Oke, selanjutnya kita buat Java class-nya seperti yang tadi saya ajarkan. Di sini lalu kita masukkan main class-nya. Setelah itu yang ketiga kita buat desainnya menggunakan gframe form lagi. Kurang lebih desainnya seperti ini. Di sini ada untuk memasukkan tahun, di sini ada untuk kita memulai untuk memilih bulannya, yaitu drag and drop. Di sini kita bisa mengganti. Ini kan tadinya ada cuma 4 item, kita bisa menambahkan menjadi 12 item karena dia ada di sini. Kita klik model, klik kanan. Nah, ini kita tambahkan sendiri nih. Misalkan ini Desember mau ke Januari lagi, kita bisa tambahkan lagi. Seperti itu kurang lebih.
Lalu untuk yang di dalam sini kita variabelnya kita ganti hasil TF, dan untuk yang di sini tahun TF, dan ini kita variabelnya bulan CB, dan ini hitung CB, ini hitung BTN kalau nggak salah, iya hitung BTN. Ini clear BTN, tutup BTN. Itu gunanya untuk button karena kita akan memencetnya nanti. Setelah dimasukkan, kita coding hitungnya. Di sini ada if tahun TF di option pen. Jadi ketika kita masukkan tahunnya, ketika kita masukkan tahunnya, maka dia akan muncul. Misalkan kita masukkan 2020, maka dia akan menampilkan tahun yang 2020. Di sini ada else, dan jika else itu jika tidak April, Juni, September, November. Di sini di desainnya ada minimal angka. Jadi ketika kita memasukkan angka 0 di bawah 0 sampai 9 itu tidak akan bisa karena dia minimal 2 angka. Seperti ini. Sebentar saya tunjukkan, ada di nih. Masukkan hanya 0 sampai 9 gitu. Dia ada penjelasannya di sini. Nah, selain itu dia tidak akan menampilkan. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kita bisa coba masukkan tahun kan 2024. Kita pilih di bulan April, kita hitung jumlah hari pada bulan April tahun 2024 adalah 30 hari. Sini sudah jelas. Lalu kita clear, lalu kita tutup. Nah, untuk form keluarnya dia akan menampilkan yakin mau keluar dari aplikasi, itu tuh ada di sini. Ini untuk memasukkan teks ke dalam logoutnya atau keluarnya. Kita yes saja, lalu aplikasinya akan keluar. Oke, langkah pertama kita akan membuat main class-nya terlebih dahulu, atau tampilannya ini, tampilan awalnya sebelum masuk ke aplikasi Menubui. Yang pertama cara membuatnya kita bisa ke sini, lalu ke Java class. Nah, ini ditulis main class, dan ini mengikuti saja pet GUI. Nah, lalu yang kedua kita menambahkan import GUI login form. Kita memasukkan codingannya dengan codingan JWindow juga, dan jangan lupa kita harus punya ini gambarnya kita bisa download di Chrome. Misalkan logo Apache NetBeans. Di sini ada logonya, langsung saja bisa kita download, dan jangan lupa taruh di directory kita, di tempat penyimpanan folder Java kita. Seperti ini. Saya akan lihat dulu sebelumnya kita di sini. Di sini saya sudah naruh logo NetBeans-nya. Selanjutnya kita menambahkan shortcut public main class agar ini fungsinya untuk yang garis loadingnya. Kita menambahkannya, kita mengasih warna bebas, terserah kalian peminat masing-masing. Untuk saya berikan warna biru. Lalu kita untuk memencet runningnya, kita bisa klik kanan lalu run file. Akan jadi seperti ini. Karena dia package-nya sama ke form login juga, maka setelah dia menampilkan gambar loading atau layar loading, dia tentunya akan masuk ke form login. Oke, langkah yang kedua kita akan membuat login form.
kurang lebih kalau di run seperti ini. Kita memasukkan username kita dengan username saya admin dan password saya juga admin. Lalu dia akan muncul ke menu utama di aplikasi GUI. Langkah pertama kita membuat folder baru. Sorry. Kita membuat file baru, lalu swing GUI forms. Di sini ada gframe form untuk membuat desain. Kurang lebih desain yang akan kita buat seperti ini. Di sini ada username untuk memasukkan username kita, di sini ada password untuk memasukkan password kita, dan di sini ada pencetakan untuk login untuk kita masuk ke dalam aplikasinya. Lalu setelah kita memasukkan dan mengedit semua desain yang sudah kita buat, kita bisa pencet 2 kali di sininya untuk memasukkan kode-kode kita. Karena ini untuk memasukkan untuk memasukkan username kita, maka kita kosong. Kita bisa memencet di kode login. Nah, arti dari if password tab ini, dia untuk mengecek apabila username tersebut yang dimasukkan admin dan password yang dimasukkan oleh si admin ini lalu menampilkan form utama ke aplikasi tadi, ke menu utama di sini. Jadi dia begitu dari login form langsung masuk ke sini, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita jalankan kembali seperti ini. Kita masukkan. Oh ya, kita kasih tahu dulu nih cara mengubah apa namanya. Dulu ya. Nih, ini untuk kode kita, kode username dan kode password kita. Jadi gitu. Kalau misalkan Anda ingin mengganti misalkan 1234 atau ininya 1234 atau username dibedakan, itu bisa saja. Langsung saja kita run dan akan menampilkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu utamanya. Menu utama dari aplikasi menu GUI tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini ada drop downnya, di sini juga ada drop down, dan di sini ada drop down untuk keluar. Langkah pertama kita membuat folder, ya kan? Kita membuat folder, lalu Java Class, Java Application kayak gitu. Nah, kita membuat folder, lalu kita membuat yang seperti tadi, kita menggunakan gframe from, swing GUI form, gframe from di sini ada. Karena saya sudah ada, maka saya akan menunjukkan desainnya kurang lebih seperti ini. Untuk menambahkan ininya, ini kan swing, kita pakai swing. Nah, untuk menambahkan kita bisa add menu di sini, lalu dia akan bertambah sampai itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan untuk membuat drop downnya, kita bisa add from palette terus ke menu item. Tuh, nah lebih seperti itu. Lalu kita akan mengasih teks di sini pakai text file atau glabel. Sorry. Kita pakai glabel untuk ngasih teks di sini. Lalu kita menaruh codingan di infonya. Sorry. Nah, seperti ini. Ini di sini kita taruh codingan untuk menjalankan si dropdownnya. Yang pertama ada T1, itu untuk yang penjumlahan 2 nilai. Penjumlahan 2 nilai saya kasih T1 dan T2 konversi suhunya supaya gampang dimengerti. Dan untuk menu item action formatnya itu tuh ada di logout. Ketika kita logout, maka kita
memasukkan kode ini. Ketika kita mencet logout, maka si menu ini akan memberi pertanyaan apakah kita yakin ingin keluar, dan kita akan mengkonfirmasi. Jika ingin keluar kita pencet yes, jika tidak kita pencet no. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita pencet keluar, kita bisa pencet no untuk masuk kembali, dan kita pencet yes untuk keluar. Untuk yang di dalamnya penjumlahan 2 nilai itu hanya teks, karena disuruhnya memang hanya teks saja yang dimasukkan. Maka kita mengcodingnya now test set visible true. Dan di sini pun ada desainnya. Dan now form info itu masuk yang di infonya dia langsung masuk ke menu aplikasinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada tes 1 itu. Lalu selanjutnya kita buat di menu utamanya itu ada logout. Di add menu yang telah tadi kita desain, di sini ada logout. Jadi ketika kita pengen keluar, dia akan menampilkan pesan apakah yakin ingin keluar. Lalu kita yes, maka akan keluar. Dan dia akan mengkonfirmasi keluar aplikasi. Nah, ketika kita menjawabnya yes option, dan ketika kita tidak, maka dia akan tidak keluar dari aplikasi. Contohnya seperti ini. Kita run dulu. Kita keluar aplikasi. Nah, di sini dia akan apakah yakin ingin keluar. Ketika kita pencet yes, maka dia keluar. Dan ketika kita pencet no, maka dia akan masuk kembali ke aplikasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila salah kata dan salah persepsi. Mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.